Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Sistem dasar untuk politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Sebelum itu, saya Zainiah, absen 37. saya Yunisa Putri, absen 21. Sistem demokrasi terpimpin. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pasca kemerdekaan menganut sistem presidensial, kemudian diganti dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer, kemudian diganti lagi dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang seluruh kekuasaan beserta pemikirannya berpusat pada pemimpinnya saja. Latar belakang dari dibentuknya demokrasi terpimpin ini adalah 1. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan pada negara. 2. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan seluruh program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga ekonomi Indonesia tersendat. 3. Konstituante gagal dalam merancang UUD baru untuk mengganti UUD 1950. Permasalahan bangsa yang menumpuk dan tidak bisa diselesaikan oleh kabinet yang berkuasa memaksa Presiden Soekarno untuk berpikir keras untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Beliau mencoba mengusulkan pandangan dan gagasannya yang kemudian dituangkan dalam konsepsi Presiden 1957. Konsepsi ini merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik yang terpimpin sebagai upaya penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia. Presiden beranggapan bahwa jawaban untuk menyelesaikan kekacauan keadaan pada masa demokrasi parlementer adalah dengan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, konsepsi tersebut belum dapat dilaksanakan. Keluarnya Dekret Presiden 1959 menjadi titik awal lahirnya demokrasi terpimpin. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden adalah 1. Undang-undang dasar yang menjadi pelaksana pemerintah negara belum berhasil dibuat. 2. Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD. 3. Terjadi sejumlah pemberontakan di dalam negara. 4. Konflik antar partai. 5. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat. 6. Masing-masing partai menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Isi dari Dekret Presiden. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPHS. Situasi politik pasca Presiden mengeluarkan Dekret Presiden, Kabinet Juanda diganti dengan Kabinet Kerja. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959 menguraikan tentang ide dan demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Gagasan tersebut dengan manipul USDEK yang kemudian menjadi ideologi resmi dan haluan negara. Kekuatan politik pada demokrasi terpimpin berpusat pada Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat berdasarkan konferensi meja bundar, permasalahan Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Latar belakang pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. Hasil KMB menyatakan status quo di Irian Barat tetap berlaku. Kedaulatan RIS akan diselesaikan dengan perundingan. Dalam tafsiran RIS, Belanda akan menyerahkan Irian Barat dan sebaliknya. Perjuangan pembebasan Irian Barat atau Trikora melalui 3 jalur yaitu sebagai berikut. Jalur yang pertama yaitu jalur bilateral. Konferensi meja bundar atau
KMB diadakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1950. Hasil KMB ini menghasilkan piagam penyerahan kekuasaan Irian Barat ke Indonesia. Yang kedua yaitu jalur diplomasi. Forum Konferensi Asia Afrika dengan membawa masalah Irian Barat ke Forum Konferensi Asia Afrika dapat mendorong kekuatan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Yang ketiga yaitu jalur militer. Tri Komando Rakyat atau Trikora yang dideklarasikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Rapat Raksasa Yogyakarta yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Selanjutnya, dibentuk Operasi Mandala oleh Presiden Soekarno yang mengamanatkan untuk melakukan Operasi Komando Mandala di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto guna melakukan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin selanjutnya yaitu konfrontasi Malaysia atau Dui Kora. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaysia, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966 yang dilatar belakangi oleh rencana pembentukan Federasi Malaysia. Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Kawanan PBB. Tindakan Indonesia, Dewi Komando Rakyat atau Dui Kora, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin membentuk lembaga perekonomian, yaitu yang pertama Depernas, Dewan Perancang Nasional, yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959, yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 60 orang. Tugasnya diantaranya yaitu mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Yang kedua adalah menilai penyelenggaraan pembangunan. Dalam waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara. Namun semua itu tidak berjalan dengan lancar sesuai harapan. Maka pada tahun 1963 Depernas diganti dengan nama Bapenas atau Badan Perancang Pembangunan Nasional yang memiliki tugas yaitu 1. Menyusun rencana jangka panjang, yang kedua mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan yang ketiga menyiapkan serta menilai hasil kerja Mendagris untuk MPRS. Selanjutnya yaitu pemerintah mengeluarkan inflasi, yang artinya kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk menanggulangi inflasi ini, maka dibentuklah devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Kebijakan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu uang Rp500 diturunkan menjadi Rp50, uang Rp1.000 diturunkan menjadi Rp100. Namun, usaha pemerintah tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi tersebut. Permasalahan ekonomi semakin tidak menentu, maka pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan lembaga yaitu Deklarasi Ekonomi atau yang disingkat dengan DEKON, yang memiliki tujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme. Namun DEKON ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam menentu masalah ekonomi disebabkan oleh 1. Politik dikedepankan tanpa perhatian ekonomi. Yang kedua, peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan dengan peraturan lain. Yang ketiga yaitu kepemilikan jabatan dijalankan. Selain tuntutan ekonomi, dasar demokrasi terpimpin juga mengandung perkembangan pada kehidupan sosial dan budaya, yaitu diantaranya ada pendidikan, komunikasi massa, dan bidang budaya. Sekian penjelasan dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.